Sahabat hikmah di balik kisah. Bulan Januari lalu, Naim, warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tega membunuh ibu kandungnya Muslimah dan pamannya Marjuki. Tak berhenti di situ, seorang warga bernama Sumarsih juga menjadi korban amukan pelaku. Keberingasan pelaku berhenti setelah puluhan warga mengejar dan berhasil menangkapnya. Pelaku pun langsung diamankan ke Mapolres Kediri. Beberapa tahun belakangan, pelaku diketahui sering melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya ketika depresinya kumat. Kehilangan pekerjaan membuat kejiwaan pemuda berusia 25 tahun ini terganggu dan harus mendapatkan perhatian serius. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Dari tayangan tadi kita bisa melihat bahwa betapa dahsyatnya stres atau depresi ini bisa membuat seorang anak gelap mata, kemudian membunuh ibu dan pamannya sendiri. Gimana Pak Ustadz ya supaya kita bisa terhindar dari depresi atau stres yang separah itu? Iya, memang persoalan pekerjaan adalah persoalan kelangsungan hidup. Para pemirsa yang saya cintai, sering kita saksikan untuk persoalan Rp5.000 saja, orang main bunuh-bunuhan. Uang yang sifatnya recehan, nyawa orang lain bisa jadi melayang. Persoalannya adalah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sangat betul. Kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Orang biasanya kalau sudah kehilangan pekerjaan, depresinya akan luar biasa. Sandaran hidupnya menurut dia sudah tidak ada. Maka dalam waktu yang relatif singkat, akalnya tidak bekerja. Kenapa? Karena dia sudah menggambarkan hari-hari ke depannya saya harus apa. Apalagi kemudian kalau orang itu pijakan nilai-nilai agamanya nol. Nah, karena itulah melahirkan depresi yang sangat luar biasa. Pantas kalau kemudian Nabi bilang, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa menyebabkan manusia, seseorang bisa jadi kufur. Kufur dalam arti yang sebenar-benarnya maupun kufur nikmat. Kufur nikmat itu tadi, dia tidak menyadari bahwa nyawa itu sesungguhnya datang dari Allah, Allah saja yang berhak. Karena depresi, dia kufuri nikmat itu, dia hilangkan nyawa orang lain. Ini merupakan dosa yang sangat besar dalam agama Islam, menghilangkan nyawa orang lain. Nah, Mbak Rahma, sekali lagi para pemirsa, apapun yang terjadi dengan kita bukan sebuah akhir lepasnya kita dari sebuah pekerjaan, lepasnya kita dari pasangan, lepasnya kita dari orang-orang yang kita cintai karena mereka meninggalkan alam dunia misalnya lewat kematian. Bukan akhir dari segala macam kehidupan di alam dunia ini. Bukankah kita umat Islam punya Allah? Sandarkan itu, kembalikan hanya kepada Allah saja. Dan kita harus meyakini bahwa Allah memberikan cara yang terbaik. Bukankah tagline acara kita ini, ada hikmah? Hikmah di balik kisah, jadi pasti ada hikmah. Ada hikmah. Ketika kita mengikuti apa yang memang sudah digariskan oleh Allah, di ujungnya itu Allah menyiapkan sebuah rencana yang menyenangkan buat kita. Cuma kadang-kadang proses ke arah sananya itu kita selalu ngedumel, kita selalu tidak puas dengan keputusan Allah. Padahal di ujungnya itu Allah memberikan keistimewaan yang sudah menanti kita. Ada hikmah di balik itu semua. Salahnya Kita nggak sabar. Karena nilai-nilai agama tidak dijadikan pondasi dalam kehidupan,
timbullah ketidaksabaran dalam hati kita. Tapi intinya seperti tadi ya Pak Ustadz ya, apapun hal buruk yang terjadi pada kita, percayalah Allah tidak akan mungkin memberikan kita Betul. beban yang kita tidak mampu. Betul. Baik, peristiwa buruk, peristiwa baik pasti pernah kita alami. Tapi sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil pelajaran. Percayalah sahabat hikmah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Fikri pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.